Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan ya dengan saya di channel Rumah Unggas Farm. Nah, kali ini kita kembali lagi di kandangnya Mas Heru atau di kandang Borneo Farm ya yang berada di Kota Pringsewu, Lampung. Tepatnya di Kuncup ya, di daerah Kuncup. Nah, kalau kemarin kita sudah mereview isi kandang Mas Heru, kali ini kita akan melihat berapa sih keuntungan Mas Heru dalam beternak ayam kampung jenis petelur ini dengan populasi 110 ekor indukan. Nah, tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sih sama Mas Heru untuk pengeluaran dan pendapatan Mas Heru itu seharinya itu berapa dan sistemnya itu seperti apa. Saya tadi sudah sedikit mengobrol. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran ya buat teman-teman semua. Keuntungan beternak ayam kampung petelur populasi 110 ekor indukan. Nah, jadi yang terutama kita akan bahas pakan dulu. Nah, untuk pakan ini Mas Heru tidak menggunakan murni pakan pabrikan ya. Kalau pakan pabrikan kan biasanya yang sering orang gunakan itu menggunakan pakan L83. Nah, kalau L83 itu sendiri itu kalau nggak salah harganya kisaran 8.000 ya kawan-kawan ya. Rata-rata kisaran harga 8.000. Nah, kebetulan Mas Heru di sini sedikit menekan biaya pakan dengan cara apa ya, membuat aduan racian sendiri ya, meskipun perbandingan itu nggak begitu berbeda jauh ya. Tuh ketemu harga di angka 6.500 per kilonya. Nah, kebetulan di sini Mas Heru menggunakan ya, tetap menggunakan pakan pabrikan yaitu pakan L83. Terus ada jagung giling dan pakai dedak. Nah, untuk perbandingannya sendiri itu dari aduan L83 4 kilo, Mas Heru mencampur 1 kilogram jagung dan 1 kilogram dedak atau bekadul ya. Jadi di situ di-cross untuk harga L83 itu berapa per kilonya, terus jagung itu berapa per kilonya, dedak berapa per kilonya. Nah, ternyata setelah di-cross itu hanya ketemu 6.500 per kilonya. Nah, itu kan udah agak sedikit lumayan ya kawan-kawannya untuk menekan biaya kos pakan kita. Nah, kebetulan Mas Heru di sini dalam beternak ayam kampung ini itu ada 2 alternatif. Yang pertama, Mas Heru bisa menjual DOC-nya. Mas Heru juga yang kedua bisa menjual telur. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas satu persatu. Kalau berapa sih keuntungan kita kalau kita beternak ayam kampung dari populasi 110 indukan, kalau kita fokus ke jual telur konsumsi, keuntungannya berapa sih? Nah, terus kalau kita fokus ke DOC seumpama, berapa sih keuntungan kita kalau kita tidak jual telur konsumsinya, melainkan kita jadikan DOC lalu kita jual DOC. Nah, itu nanti kita akan sedikit kasih gambaran ya kawan-kawan ya. Jadi yang akan saya bahas pertama yaitu untuk keuntungan kalau seandainya kita hanya menjual telur konsumsinya. Nah, jadi dari 110 indukan itu dalam per hari ya kawan-kawan ya, dalam per hari itu Mas Heru biasanya hanya mengasih pakan itu habis 8 kilo per hari. Jadi pagi itu habis 4 kilo, terus sore habis 4 kilo ya. Nah, dari 8 kilo itu per hari tadi, kalau kita menggunakan pakan yang udah kita racik sendiri dengan kos 6.500, hanya ketemu Rp52.000 ya, Rp52.000 per harinya. Nah, sedangkan untuk produksi telurnya dari 110 indukan ini biasanya rata-rata itu di 70 butir ya kawan-kawan ya. Nah, 70 butir kalau di harga pasaran telur di sini itu kisaran rata-rata di angka 2.000 sampai 2.500 per butirnya. Nah, kita ambil angka yang terendah aja lah, di angka 2.000 ya kawan-kawannya, di Rp2.000 per butirnya. Nah, itu kan kita sudah bisa mengkalkulasi
Jadi untuk kita anggap 70 butir. Kenapa kita hitung 70 butir? Karena rata-rata biasanya dari 65 sampai 80 butir per harinya. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, kita nggak usah yang muluk-muluk, kita ambil tengah di angka 70 butir. 70 butir kalau kita harga jualnya 2000, nggak usah yang 2500 ya kawan ya. Kita pokoknya kita coba analisa ke harga yang terendah. Itu di angka Rp2.000 per butir. Itu udah ketemu Rp140.000 per harinya. Nah, dari kita jual telur tadi 70 butir menghasilkan uang 140 butir, dipotong kos pakan kita tadi. Kos pakan kita sehari tadi habis berapa? Nah, untuk kos pakan kita tadi kan cuma habis 52.000 ya kawan-kawan ya. Nah, jadi 140.000 ya, 70 kali 2000 kan ketemu 140.000, dikurangi kos pakan tadi 52.000. Nah, keuntungan kita itu per hari 88.000 ya kurang lebihnya kawan-kawan ya. Udahlah, anggap aja kita keuntungan kita 80.000 lah per hari. Karena yang 8.000 kita sisipkan untuk biaya yang tak terduga, seperti mungkin untuk pemberian vitamin, terus obat ataupun vaksin, terus biaya lampu. Nah, itu kan nanti diambilkan yang 8.000 kita sisihkan. Nah, kurang lebihnya pendapatan bersih kita tuh di angka Rp80.000. Itu kalau kita jual telur konsumsi. Nah, terus yang alternatif kedua itu kita bisa jual DOC-nya. Nah, kan tadi udah kita ketemu nih ya, biaya pakan udah ketemu, produksi telur per harinya ketemu. Nah, biasanya di sini Mas Heru sistem penetasannya itu dibikin 1 minggu sekali. Ya kawan-kawan ya. Jadi 1 minggu sekali Mas Heru panen DOC, terus jual, besok seminggu lagi ada yang netes lagi, jual lagi. Nah, untuk DOC itu per minggu ya, per minggu Mas Heru bisa memasukkan sekitar 400 ya. 490 butir. 490 butir, 490 sampai 500 butir per ininya per minggunya ya kawan-kawan ya. 450 butir ya udah nggak usah nggak usah dibikin 100%. Seandainya aja netas dari 490 netas 450 aja. Anggap aja yang 50 butir ya mungkin ada kecelakaan ya, yang nggak fertil apa segala macam ya. Jadi kita anggap aja telah fix 450 DOC yang berhasil menetas. Dan untuk pemasaran DOC-nya sendiri di sini ya, khususnya di Pringsewu itu rata-rata itu ada yang 8.000, 8.500 ya. Ya ada yang 7.500, itu tergantung peternaknya sih. Cuma kalau yang yang dominan itu di angka 8.000, rata-rata itu di 8.000 harga pasarannya di Usina. Kita kalikan aja 450 ekor di UC tadi kali 8.000 berapa? Sekitar 3.600.000. 3.600.000. Nah, untuk biaya pakan 52.000 tadi kali 7 hari ketemu 364.000 ya. Nah, terus dari 360.000 tadi 3.600.000 dikurang kos pakan dalam 1 minggunya habis 364.000. Ketemu kotor ini kita masih reng-reng kotor ya. Itu 3.236.000. Nah, itu keuntungan kita. Nah, anggaplah 200 lebihnya itu kita pangkas buat anggaran yang tak terduga tadi. Nah, kisaran 200 ya. Kalau menurut saya 200 itu agak sudah lumayan besar ya, pengeluaran habis 200 ya. Itulah, anggap aja ya seperti itulah. Jadi kita bersihnya masih dapat 3 juta dari 110 ekor indukan kalau kita jual DOC-nya. Nah, tapi kalau kita jual telur itu tadi hanya 80.000 per hari. Nah, 8 kalau kali 7 berapa? 8 kali 6 36.000, kitaran 400
402.000 ya 420.000 ya kawan-kawan, 420.000. Cuma kalau kita jual telur kan itu resikonya tidak terlalu besar. Karena apa? Karena prosesnya cuma ketika kita kasih pakan ayam keluar telur, udah kita jual ya, tanpa kita menanggung resiko yang bertambah ya. Itu menurutnya, cuma keuntungannya agak sedikit berkurang. Nah, lain dengan DOC. Kalau DOC itu emang kalau dilihat keuntungannya agak sedikit besar, cuma prosesnya juga lebih besar, resikonya juga lebih besar. Seandainya kawan kan proses masukin telur, belum nanti sortiran pertama kira-kira fertil apa enggak telur itu kan. Nah, terus di pertengahan kadang-kadang ada juga yang embrionya mati, ada juga. Terus ketika mau menetas ada yang juga tidak bisa keluar dari cangkang, akhirnya mati, itu juga bisa terjadi. Makanya apa? Untungnya banyak, cuma resikonya juga lebih banyak kalau kita mau lari ke DOC. Makanya kalau kita ingin usaha seperti ini, kita harus pelajarin dulu prosesnya satu persatu, tahap demi tahap kita pelajarin. Mudah-mudahan kalau kita udah mendapatkan punya ilmunya ya akan lancar ya berjalannya. Nah, itulah kawan-kawan. Tapi sekali lagi maaf ya, kita nggak usah lah lihat muluk-muluk untungnya. Cuma kita juga kalau kita bermain di unggas, kita juga harus memikirkan resikonya. Karena apa? Karena ya di unggas sendiri ya namanya hewan ya, hewan juga banyak penyakitnya. Terus belum ya nanti mau dia ayam stres mau gelbel telurnya, ya itulah. Jadi kita nggak usah tergiur keuntungannya dulu. Kita pikirin dulu resiko-resikonya yang akan kita hadapi ketika kita ketika kita melakukan usaha ayam kampung seperti ini. Ya nggak ayam kampung juga sih ya, maksudnya semua jenis unggas lah. Makanya kadang-kadang ya ada orang yang, Mas saya seperti ini loh Mas, ternak saya udah banyak tapi saya nggak bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman juga ada sedikit kesalahan dalam beternaknya, mungkin bisa jadi. Terus kadang-kadang yang namanya hewan, kadang-kadang kenyamanan itu juga berpengaruh ke produksi telur ayam tersebut ya. Kalau tempat teman-teman itu terlalu bising mungkin ya, dengan ayam yang seperti ini kan dia nggak suka kebisingan, gampang stres ya. Itu teman-teman juga harus bisa mengontrol suasana yang ada di lingkungan kandang ya, untuk menjaga ayam agar tidak stres. Kalau kita mungkin kalau dari yang sepi, tidak padat penduduk, tidak ramai kendaraan lewat ya, mudah-mudahan ayam selalu rileks ya. Dengan ayam rileks, mudah-mudahan produksi telurnya juga sedikit meningkat. Beda dengan ayam stres. Kalau ayam stres biasanya dari 10 indukan aja paling yang telur cuma 1, 2, kadang-kadang ya sama sekali nggak ada yang telur sehari, itu ya ada juga yang seperti itu. Makanya nggak semua orang itu bisa melakukan hal yang sama dengan keuntungan sama. Bisa orang melakukan hal yang sama cuma keuntungannya berbeda, itu juga yang banyak terjadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Yang penting intinya kalau kita ingin berusaha usaha ternak ayam, apapun itu jenis ayamnya, kita harus pintar-pintar kita dalam mengelola usaha kita. Kalau kita terkendala di pakan ayam mahal ya, pintar-pintar kita gimana mensiasati harga pakan itu agar kita mendapatkan pakan yang murah tapi kualitasnya tetap bagus. Itu kuncinya. Nah, terus untuk pemasaran ya, kita lihat juga di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita untuk telur konsumsi sepi ya, kawan-kawan jangan coba-coba bertujuan untuk menjual telur konsumsi. Karena apa ya? Karena tidak akan laku di lingkungan kawan-kawan, karena di lingkungan kawan-kawan juga kurang tertarik untuk telur konsumsi. Nah, terus yang kedua, sebaliknya kawan-kawan juga mau coba sih, kita mau ke DOC ya, kita lihat pasaran di lingkungan kawan semua, kira-kira bakalan
berjalan apa enggak di situ. Cuma kalau orangnya maafnya ngomong di lingkungan kawan-kawan orangnya orang sibuk semua, nggak ada yang hobi beternak. Kawan-kawan tidak mempunyai pasar luas, kawan-kawan cuma mengandalkan lingkungan, ya nggak bakal jalan ya kawan-kawan ya. Udah capek-capek ternak ayam, udah capek-capek netesin DOC, nggak taunya ketika kita pasarkan lingkungan kita nggak ada yang beli, itu kan sayang juga. Makanya ya pesan saya ya pelajari dulu lah lingkungan kawan-kawan itu ya, kira-kira kalau kita mau usaha seperti ini di lingkungan kita itu cocok apa enggak ya. Kecuali kalau teman-teman bisa mempasarkan produk kawan-kawan itu ke luar daerah, nggak masalah. Cuman kita ini kayak saya di Pringsewu, nah di lingkungan Pringsewu sendiri kurang minat lah ayam-ayam kampung, apa telurnya segala macem. Nah, tapi kalau kita ada link ke luar daerah ya Pak, boleh buat ya. Yang kuncinya di pemasarannya dulu. Nah, oke ya kawan-kawan ya. Ya kita inilah, maaf ya, bukan saya itu menggurui, tapi ayolah kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Agar apa sih tujuan kita ya, saling memberikan informasi ya, agar kita tuh enak lah kalau kita tuh punya apa ya, punya banyak kawan, punya banyak link untuk berdiskusi, untuk saling sharing kan kita lebih mudah. Oh mas, kalau di kandang satu seperti ini, di lingkungan satu seperti ini, kira-kira kalau di lingkungan sampai itu seperti apa. Nah kan nanti kita bisa saling tukar kita bisa saling tukar pendapat ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya masih banyak sih yang perlu saya bahas, nanti ya cobalah besok kita bahas-bahas yang lain lagi. Nah di sini juga nih Mas Rizal juga Mas Heru menggunakan market BSF juga ya untuk pakan-pakan ininya anak-anaknya, calon-calon peletnya. Oke kawan-kawan ya, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini, dan jangan lupa buat kawan-kawan selalu dukung channel ini dengan tekan tombol share, like, dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke teman-teman, salam sukses selalu dari saya peternak Pringsewu. Mudah-mudahan semua peternak-peternak Indonesia diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan kesehatan kepada peternaknya maupun ternaknya ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus peternak Indonesia.